Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamal Amar atau Solihah dengan NIM 210504067. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun angkatan 2021. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Perdata di bawah dosen pengampu Ibu Marnia Rarni SHMH. Mengenai hak waris anak luar nikah dan pernikahan siri. Anak luar kawin yang lahir dari perkawinan campuran merupakan permasalahan yang sangat pelik dipandang dari sudut hukum. Beberapa permasalahannya antara lain ialah: yang pertama, menyangkut status hukum kewarganegaraan si anak, dan yang kedua, pemilihan hukum apabila terjadi kasus-kasus yang terkait dengan hukum privat. Permasalahan hukum privat yang hingga kini berkaitan dengan hak waris si anak. Hal ini berkaitan dengan nasab si anak, apakah yang bersangkutan mengikuti hukum yang berlaku pada ayah ataukah ibunya. Terlebih lagi jika si anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut adalah anak luar kawin. Menurut ketentuan hukum perdata, kedudukan ahli waris anak luar kawin selama diakui oleh orang tuanya tidaklah menimbulkan permasalahan yang berarti. Artinya, si anak tetaplah memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya meskipun berbeda dengan kedudukan waris bagi anak sah. Tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam. Menurut ketiga aturan tersebut, bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah zinanya. Pengaturan menurut hukum perdata atau BW. Menurut hukum perdata, bahwa sanak keluarga sedarah yang tidak sah hanya bertindak sebagai anak keluarga dalam hukum waris sepanjang ada hubungan perdata antara mereka dengan sanak keluarga. Seorang ibu tidak dapat melahirkan anak yang tidak sah, maka dengan kelahiran saja sudah menjadi hubungan perdata antara ibu dengan anak. Antara ayah dengan anak, hubungan ini hanyalah terjadi oleh pengakuan. Anak yang tidak sah yang berhubungan perdata dengan satu orang tuanya dinamakan anak luar nikah dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar nikah dari si ibu. Dengan pengakuan si ayah, ia menjadi anak luar nikah dari si ayah. Antara anak luar nikah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya, pada asasnya tidak timbul hubungan perdata. Seorang anak luar nikah tidak akan pernah dapat mewarisi dari sanak keluarga orang tuanya, dan sebaliknya sanak keluarga tidak dapat bertindak dalam harta peninggalan anak luar nikah dari salah seorang anggota keluarganya. Pasal 873 KUH Perdata. Walaupun dalam hal yang jarang terjadi memungkinkan terjadinya peristiwa yang demikian itu, seorang anak luar nikah karena tidak ada hubungan perdata antara dia dengan sanak keluarga dari orang tuanya, maka untuk sebagian besar berada di luar ikatan keluarga. Tetapi terhadap si ibu dan si ayah, anak luar nikah itu mempunyai kedudukan yang terkebelakang dibandingkan dengan anak yang sah. Pendapat masyarakat dan paham kesusilaan untuk sebagian besar tercermin dalam kedudukan hukum dari anak yang tidak sah. Di zaman di mana orang menganggap kekuatan ikatan keluarga tiang penyangga yang paling penting untuk tata tertib masyarakat, maka kedudukan hukum anak luar nikah itu tidaklah begitu baik. Pembuat undang-undang mengorbankan kepentingan anak luar nikah demi kepentingan masyarakat yang lebih besar yang tersangkut pada kemumian ikatan keluarga. Dalam sejarah ada waktunya di mana pertimbangan atas dasar sifat manusia yang sejati membuat keadaan lebih menguntungkan anak luar nikah. Sistem kode sivil memberikan kepada anak yang diakui sebagian dari harta peninggalan orang tuanya, tetapi mereka sepertinya tidak bertindak sebagai ahli waris, tetapi sebagai kreditur karena mereka termasuk waris luar biasa. Dalam harta peninggalan sanak keluarga dari orang tuanya, anak yang diakui hanyalah mempunyai hak apabila tidak ada seorang sanak keluarga sejarah dari yang meninggal. Pembuat undang-undang kita untuk sebagian besar meniru sistem kode sivil. Bedanya ialah bahwa dalam perundang-undangan kita, anak luar nikah bertindak sebagai ahli waris. Karena itu mereka mempunyai hak untuk menuntut berdasarkan pasal 834 KUH Perdata. Dari perkataan menuntut dalam pasal 834 ternyata bahwa pembuat undang-undang kita memberikan tempat pada anak luar nikah sebagai ahli waris. Menurut BW, ada kemungkinan seorang anak tidak hanya
mempunyai bapak, melainkan juga tidak mempunyai ibu, dalam arti bahwa antara anak seorang perempuan yang melahirkan itu tiada perhubungan hukum sama sekali mengenai pemberian nafkah, warisan, dan lain-lain. Antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga sedarah dari orang tuanya hanyalah ada hubungan perdata apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata. Jadi di pihak ibu selalu ada hubungan perdata dan di pihak ayah hanya akan ada apabila si ayah mengakui. Undang-undang membicarakan dalam bagian ketiga hukum waris aktif dan pasif dari anak luar nikah, artinya perolehan dari anak luar nikah. Untuk hukum waris aktif dari anak luar nikah tidak ada bedanya apakah pengakuan oleh si ayah terjadi sebelum atau sesudah matinya anak luar nikah. Tentang hukum waris pasif dari anak luar nikah lain lagi. Pengakuan sesudah mati tidak menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar nikah. Undang-undang tidak membicarakan hal itu. Hanyalah akal sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi pendapat ini. Antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayah tidak satupun hubungan hukum keluarga. Oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada hukum waris. Sepanjang tidak ada hubungan perdata atau karena hukum si ibu atau karena pengakuan si ayah, maka hubungan keluarga yang tidak sah itu tidak berarti apa-apa dalam hukum waris. Karena kelahiran itu sendirilah ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Jadi barulah karena pengakuannya lahirlah hubungan hukum antara anak dan laki-laki yang mengakuinya. Walaupun demikian, kedudukannya tetap terkebelakang dibandingkan dengan anak sah, terutama dalam hukum waris. Selain itu, anak luar nikah baik yang diakui maupun tidak berada di bawah kekuasaan orang tua melainkan di bawah perwalian. Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah pengakuan itu adalah bukti adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah, ataukah pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan, sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum antara orang tua dan anaknya. Bagaimanakah dengan pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran? Apakah itu merupakan pemalsuan dalam surat itu suatu perbuatan hukum, maka pengakuan yang bertentangan dengan kebenaran itu boleh dan karena itu tidak dapat dituntut pemalsuan atau penggelapan kenyataan. Kalau pengakuan itu dianggap suatu perbuatan hukum, ia berdasarkan fakta bahwa yang mengakui itu adalah orang tua dari anak itu. Karena pengakuan itu bukanlah upaya bukti, maka ada kemungkinan pengakuan itu dibatalkan oleh pengadilan. Karena dasar pengakuan itu adalah fiksi bahwa yang diakui itu adalah anaknya, maka tidak mungkin bahwa yang mengakui itu lebih muda dari yang diakuinya. Hak waris bagi anak luar kawin menurut KUH Perdata BW. Menurut KUH Perdata terdapat 3 golongan anak sebagai keturunan, yaitu 1 anak sah, 2 anak di luar perkawinan yang diakui, dan 3 anak di luar perkawinan yang tidak diakui. BW mengatur secara istimewa mengenai hubungan hukum tentang warisan antara ibu dan anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu termuat dalam pasal 862 sampai 873. Pada dasarnya hak anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin yang diakui sah diatur dalam pasal 862 BW. Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan tetapi diakui itu tergantung dari beberapa adanya anggota keluarga yang sah, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sepertiga dari bagian yang akan diperolehnya, seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. 2. Jikalau tidak ada golongan pertama, tetapi terdapat golongan kedua bersama-sama mewarisi, maka ia mewarisi 1/2 bagian yang akan diperoleh seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. 3. Jika hanya ada sanak keluarga yang lebih jauh dalam derajat keempat, maka ia mewarisi berapa persen dari warisan. Pasal 863. 4. Jika semua ahli waris tidak ada, maka ia mewarisi sepenuhnya harta warisan. Pasal 865. Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu harus dihitung dan dikeluarkan terlebih dahulu. Barulah sisanya dibagi antara ahli waris yang lainnya, seolah-olah sisa itu warisan yang masih utuh. Berikut merupakan contoh kasus.
Jika ada dua orang anak yang lahir di luar perkawinan menerima masing-masing sepertiga dan seperlima, atau bersama-sama 2/15, bagian ini harus diambilkan lebih dahulu dan sisanya 13/15 dibagi antara anak-anak yang sah, yang karena masing-masing mendapat 13/30 bagian dari warisan. Terdapat anak yang lahir di luar perkawinan. Undang-undang juga membuat pasal-pasal perihal penggantian, sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri. Dalam lingkungan hukum perdata dibedakan antara anak keluar kawin dengan anak zina. Anak zina dalam konsep hukum perdata adalah anak dari ayah dan ibu yang tak boleh kawin oleh karena sangat erat tali kekeluargaannya antara ayah dan ibu. Anak zina menurut pasal 867 sama sekali tidak mendapat harta warisan dari pewaris, tetapi hanya berhak untuk mendapatkan nafkah seperlunya, di mana nafkah tersebut diatur menurut kekayaan ayah atau ibu dan juga keadaan ahli waris yang sah. Pasal 868. Jika anak tersebut sudah mendapatkan nafkah seperlunya waktu ayah atau ibu masih hidup, maka ia tidak berhak menuntut lagi terhadap warisan ayah atau ibunya yang meninggal. Pasal 869. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.